5 bulan lagi, Pilkada Serentak 2024 akan segera dimulai. Sejumlah artis tanah air disebut-sebut bakal maju dalam memperebutkan kursi kepala daerah. Partai politik peserta pemilu 2024 pun juga sudah mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak yang digelar pada Rabu 27 November 2024. Ada sejumlah nama public figure yang digadang-gadang akan didaftarkan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Bahkan, beberapa nama tersebut sudah pernah menjabat, seperti Pasha Ungu, Rano Karno, Deddy Mizwar, Dede Yusuf, Hengki Kurniawan, Sahrul Gunawan, Luki Hakim, Zumi Zola, Emil Dardak, dan masih banyak lagi. Ada juga yang masih ngotot mencoba peruntungan maju dalam memperebutkan kursi panas kepala daerah, meskipun pada pilkada sebelumnya sempat gagal. Dia adalah musisi Ahmad Dhani dari Partai Gerindra. Dia pernah maju menjadi calon wakil Bupati Bekasi, mendampingi Samdudin dari PKS. Namun mereka gagal memperoleh suara terbanyak. Nah, pada Pilkada 2024 ini, nama Ahmad Dhani disebut-sebut masuk dalam bursa calon wali kota Surabaya. Kabar itu keluar langsung dari bibir Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Katanya, vokalis band Dewa 19 itu sedang digodok untuk dicalonkan maju sebagai calon wali kota Surabaya. Selain Ahmad Dhani, nama yang bikin heboh adalah Raffi Ahmad. Pemilik Rans Entertainment itu dikabarkan bakal maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Kabarnya sih Raffi bakal diduetin sama Bupati Kendal sekaligus politikus Partai Golkar, yaitu Diko Ganinduto. Diko sendiri sih mengaku dekat sama Raffi. Diko bahkan minta supaya masyarakat mendoakan dia bisa duet sama Raffi. Raffi Ahmad memang sudah lama diincar sejumlah partai untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Popularitasnya diharapkan dapat mendongkrak suara pada pemilihan nanti. Apalagi suami dari Nagita Slavina ini memiliki 80 juta pengikut di Instagram. Tentunya dengan bermodalkan popularitas, Raffi Ahmad diramalkan bakal lebih mudah mendulang suara. Tapi perlu diingat, modal popularitas aja nggak cukup untuk terjun ke dunia politik. Perlu kepiawaian serta pengalaman yang matang agar seseorang bisa benar-benar mampu hadir di panggung politik. Raffi sendiri pun sepertinya sadar akan kemampuannya. Dia tidak serta-merta langsung mengiyakan ajakan Diko. Saat ini, Raffi lebih memilih untuk beribadah ke Tanah Suci sembari memikirkan dengan matang ajakan tersebut. Namun, kabar Raffi bakal maju pada pemilihan nanti telah mendapat dukungan dari para pengikutnya. Mereka berharap Raffi Ahmad bisa meramaikan Pilkada Serentak tahun ini. Jadi kita lihat aja nanti apakah Raffi bakal maju atau tidak. Nah, selain Raffi, yang membuat heboh masyarakat yaitu munculnya nama komika Marshell Widianto. Baliho Marshell malah udah terpampang nyata di sejumlah wilayah di Tangerang Selatan. Melalui Instagramnya, Marshell minta doa dan dukungan masyarakat supaya dia bisa lolos jadi wakil wali kota Tangsel. Nah, tapi sayangnya, respon netizen ini kurang baik. Beda banget sama Raffi Ahmad. Padahal Raffi dan Marshell kelihatan lagi deket banget loh. Mereka bahkan liburan bareng gitu ke luar negeri. Nah, netizen malah nyuruh Marshell untuk mundur. Soalnya katanya Marshell nggak punya kapasitas sama sekali. Kalian inget nggak sih namanya pernah tersandung kasus konten porno OnlyFans? Doi ketahuan langganan konten dia OnlyFans. Nah, nggak cuma itu guys kontroversi dia. Istrinya yang ex-member JKT48 juga pernah curhat masalah rumah tangganya sampai buat publik geram sama Marshell nih. Makanya Marshell dihujat netizen abis-abisan. Banyak juga yang bilang kalau dia tuh diboikot sama stasiun TV karena sering telat dan star syndrome gitu deh. Hujatan netizen ini ternyata diakui sama Marshell. Marshell mengakui kalau dia sempat terkena star syndrome. Sekjen DPC Gerindra Tangsel Yudi Budi Wibowo sampai buka suara loh soal pencalonan Marshell. Kata dia, seluruh kader Gerindra dibolehkan untuk mensosialisasikan dirinya. Kata Yudi, Gerindra saat ini emang lagi mengedepankan kader internal. Namun tidak menutup kemungkinan nama Marshell akan diperhitungkan untuk maju di pilkada. Jadi Marshell tuh udah resmi jadi kader Gerindra apa belum nih, Pak? Kalau menurut pengamat politik, fenomena artis yang maju pilkada ini sebenarnya sah-sah aja.
Terkait kapasitasnya, semuanya akan terlihat seiring berjalannya waktu. Ya kalau kapasitas punya, hanya memang kapasitasnya sudah cukup atau belum. Nah itu time will tell ya. Pengalaman yang bisa membuat mereka terlihat punya kapasitas atau belum. Kalau kayak Pasha kan sudah punya kapasitas, sudah pernah memimpin kepala daerah, sudah pernah menjadi kepala daerah. Eko Patrio juga gitu, dia sudah pernah memimpin DPD. Ya jadi pasti punya kapasitas. Nah, yang lain-lain kan juga punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya, dan mereka sudah cukup punya banyak pengalaman dalam kehidupan. Jadi menurut saya kapasitas itu nggak masalah. Popularitas mereka jelas tinggi sekali, dan itu satu langkah atau satu kakinya lebih maju dibandingkan elektabilitas. Nah, elektabilitas ini sangat tergantung dengan momentum. Kalau mereka bisa memanfaatkan momentum, mereka pasti terpilih juga. Nah, masalahnya mereka momentumnya ada nggak, ketemu nggak momentumnya. Nah itu mesti dicari tahu dan mesti dibuat momentumnya. Kalau kemudian mereka maju ke kepala daerah, kansnya tetap ada gitu ya, dan bisa juga dipilih. Seperti kata pengamat tadi, ada juga loh nama-nama artis senior yang sudah berpengalaman jadi anggota DPR, misalnya Desy Ratnasari, Eko Patrio, dan Krisdayanti. Desy Ratnasari dan Eko Patrio dari PAN diusung maju pada Pilkada 2024. Desy untuk Pilkada Jawa Barat, sedangkan Eko untuk Jakarta. Mereka udah dapat restu dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Nah, kalau penyanyi Krisdayanti dari PDIP, katanya sih udah mengambil formulir pendaftaran Pilwali Kota Batu, Jawa Timur. Dia mengirim relawannya sebagai perwakilan untuk mengambil formulir pendaftaran itu. Emangnya boleh? Boleh guys. Jadi, kata Ketua Tim 9 Penjaringan Calon Wali Kota Batu PDIP, Simon Purwoali, untuk pengambilan formulir PDIP Batu memang boleh diwakilkan. Tapi harus membawa surat kuasa. Kalau untuk pengembalian formulir itu yang nggak boleh diwakilkan. Setiap warga negara memang berhak untuk ikut mencalonkan diri menjadi kepala daerah, asalkan memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun selain itu, perlu pengalaman dan kapasitas agar kelak jika terpilih, dapat menjadi pemimpin yang bisa mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Apakah popularitas itu akan menjamin kemenangan? Tentu nggak ada korelasinya. Karena memang dalam banyak kasus, orang yang begitu populer, orang yang sudah dikenal oleh publik dalam praktiknya, dia misalnya tidak disukai, dia misalnya tidak dipilih. Ini yang kemudian begitu banyak menjelaskan dalam kompetisi politik elektoral, di pilkada ataupun di pileg, banyak artis-artis itu yang kalah gitu ya. Jadi yang bisa menentukan dalam pilkada itu adalah kerja politik yang terukur, kerja politik yang terstruktur, kerja politik yang kemudian efektif, terutama untuk mengunci bagaimana pemilih itu datang ke TPS dan memilih. Itu kuncinya. Jadi terletak pada kerja nyata dan kerja konkret, bukan seberapa kesohor mereka itu sudah dikenal.